Jalak Bali termasuk burung yang sangat sulit ditentukan jenis kelaminnya. Burung ini adalah binatang endemik karena hanya dapat ditemukan di Bali. Warna bulu di sekujur tubuhnya putih bersih dengan ujung ekor dan sayap berwarna hitam. Pipinya tidak ditumbuhi bulu. Jalak Bali mempunyai mata yang berwarna coklat tua, sedangkan daerah di sekitar kelopak mata tidak berbulu dengan warna biru tua. Ini tampak kontras dengan warna bulu badannya. Kepalanya dihiasi jambul. Keindahan yang mempesona ini terdapat pada jenis kelamin jantan maupun pada betina. Bedanya, jalak Bali jantan mempunyai jambul yang berukuran lebih panjang. Jalak Bali mempunyai kaki yang berwarna abu-abu biru dengan 4 jari jemari, 1 ke belakang dan 3 ke depan. Paruh jalak Bali tampak runcing dengan panjang 2-5 cm, dengan bentuk yang khas karena pada bagian atasnya terdapat peninggian yang memipih tegak. Warna paruh abu-abu kehitaman dengan ujung berwarna kuning kecoklat-coklatan. Jalak Bali biasanya berada di semak-semak dan pohon palem di tempat terbuka, berbatasan dengan kawasan hutan yang rimbun dan tertutup. Jalak Bali makan sebanyak 1 kali sehari dan makanan yang dikonsumsinya adalah serangga, cacing, dan jangkrik. Dia juga memanfaatkan tumbuhan sebagai makanannya, antara lain jambu dan pisang. Jalak Bali adalah burung yang suka bergerombol, tapi jika sudah menemukan pasangannya maka burung-burung tersebut akan hidup berdua. Mereka membuat sarang di pepohonan dengan tinggi kurang dari 175 cm. Di alam, burung ini menunjukkan proses berkembang biak pada periode musim penghujan, berkisar bulan November hingga Mei. Telur jalak Bali berbentuk oval dan berwarna hijau kebiruan. Untuk pengeraman telurnya, jalak Bali memerlukan waktu selama 17 hari. Jalak hitam atau jalak kebo ini banyak terdapat di Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, dan beberapa kawasan di Asia Timur. Apabila jalak-jalak lainnya pandai berkicau, maka jalak hitam bisa menirukan suara manusia. Tidak jauh berbeda dari burung beo, jalak kebo bisa menghafal kata-kata dengan baik. Memang tidak sepandai beo, yang bisa merangkai lebih dari 2 kata. Jalak hitam biasa hidup berkelompok dengan jumlah antara 5-8 ekor dan bersuara ribut. Di habitat aslinya, burung ini biasa bersarang di dalam lubang-lubang pohon besar. Ia juga bisa dijumpai di areal persawahan dan asyik bertengger di atas punggung seekor kerbau yang sedang merumput atau berkubang di lumpur karena burung ini gemar memakan parasit atau kutu-kutu di punggung kerbau. Itulah sebabnya jalak hitam dikenal dengan sebutan jalak kebo. Jalak kebo gemar memangsa makanan berupa serangga, belalang, ulat, cacing tanah, jangkrik juga buah-buahan seperti pisang dan pepaya. Jalak kebo mempunyai ukuran tubuh sedang, yaitu antara 20-30 cm. Meski namanya jalak hitam, tidak berarti bulu-bulu di sekujur tubuhnya berwarna hitam. Ada sedikit bulu yang berwarna putih, yaitu di ujung kedua sayapnya. Paruh dan kakinya berwarna kuning. Matanya tajam dengan lingkaran putih atau kuning di antara bola matanya. Postur tubuh burung jalak kebo jantan lebih panjang ketimbang betina. Tatapan matanya pun lebih tajam. Berbeda dari kebanyakan jenis burung lainnya, jalak hitam betina juga bisa berkicau sebagaimana pejantan. Burung ini dapat ditemukan hampir di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Ia juga tersebar di berbagai negara seperti Bangladesh, Bhutan, Kamboja, China, India, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, dan Thailand. Suara jalak suren terdengar seperti teriakan yang ribut, sumbang, dan riang. Biasanya burung yang hidup dalam kelompok kecil ini menghuni daerah terbuka dekat permukiman di dataran rendah. Ia membuat sarang pada cabang-cabang pohon. Jalak suren berukuran sekitar 24 cm. Ukuran tubuh jalak suren jantan lebih besar dari jalak suren betina. Tubuh jalak suren betina adalah bulat dan pendek dengan gerakan yang kurang agresif dibanding jalak suren jantan. Jalak suren memiliki warna bulu hitam di badan serta di kepalanya. Bagian yang berwarna putih seperti dahi, pipi, garis sayap, tunggir dan perut. Sedangkan bulu di dada, tenggorokan, dan tubuh bagian atas berwarna hitam, coklat pada remaja. Iris mata burung jalak suren berwarna abu-abu. Kulit tanpa bulu di sekitar mata berwarna jingga. Di alam bebas, jalak suren biasa hidup secara berkelompok dan biasanya tinggal di pinggir hutan dekat persawahan atau di sekitar perairan yang menyediakan makanan berlimpah. Habitat jalak suren semakin surut karena banyak hutan yang dijadikan areal perumahan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Selain itu pencemaran sawah oleh pestisida, penangkapan liar untuk dipelihara atau diperdagangkan. Jalak suren berkembang biak sepanjang tahun. Puncak perkembangbiakan terjadi pada pertengahan tahun, yaitu antara bulan Januari hingga Juni. Sedangkan bulan Juli-Desember merupakan masa penurunan perkawinan.
Jalak Thailand, Sturnus nigricollis, Black Collared Starling, di pasaran dikenali dengan sebutan jalak Hong Kong. Ukuran tubuh jalak Thailand lebih besar dan lebih panjang dari jenis jalak lokal seperti jalak suren, jalak putih, maupun jalak Bali yang fisiknya tergolong besar. Ciri-ciri fisik, jalak Thailand hampir menyerupai jalak suren. Keduanya dibedakan oleh bulu kepala dan dagu jalak Thailand yang berwarna putih semuanya. Jalak Thailand yang telah dewasa, dari mantel hingga ke leher dilingkari bulu berwarna hitam. Bulu sayapnya didominasi warna hitam sampai ke bagian ekornya, sedangkan bulu dadanya hingga ke penutup bulu ekornya berwarna putih. Paruh dan kakinya berwarna hitam keabu-abuan. Di matanya melingkar warna kuning, garis matanya berwarna kekuning-kuningan. Dibandingkan jalak jenis lain dari keluarga Sturnidae, fisik jalak Thailand lebih tegak dan tampak lebih gagah, dadanya pun terlihat lebih bidang. Jalak Thailand yang masih muda mempunyai bulu pada bagian dagu hingga ke batas dada, burung muda hutan berwarna kecoklatan. Keunikan jalak Thailand muda yaitu, sifat liarnya bisa melebihi burung dewasa, dan hal ini bisa menjadi kendala perawatan pada tahap awal. Habitat dan pakan alami. Di alam bebas, jalak Thailand hidup di kaki bukit atau di daerah dataran tinggi yang tanahnya membentuk kemiringan. Di samping itu lingkungan tersebut memiliki hutan yang agak lebat dan juga terdapat sumber air yang dangkal. Meskipun jalak Thailand mencari kebutuhan hidupnya di pohon-pohon, tapi burung ini selalu ada di permukaan tanah. Pakan alami jalak Thailand adalah serangga jenis besar seperti belalang dan kupu-kupu. Dalam musim berkembang biak, rumput kering dan ranting kayu kering menjadi bahan utama pembuat sarang. Umumnya jenis pohon palem menjadi pilihan untuk bersarang. Dalam sekali musim berkembang biak, jalak Thailand bertelur 3-4 butir dan jarang ada yang gagal dalam pengeraman. Terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa like, komen dan subscribe.